Untuk kelancaran acara webinar kita hari ini, Kak Fatur akan ditemani oleh salah satu teman kita sebagai moderator. Teman kita yang udah tidak asing lagi dan multitalenta, yaitu Sangga. Untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Sangga. Pada Sangga saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kepada Bapak dan Ibu pembina organisasi dan teman-teman organisasi BES, MPS, PASUS, dan KKR semuanya, selamat datang di acara webinar kita hari ini. Semoga lancar acaranya. Oke. Jadi hari ini kita akan menyampaikan, akan ada materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu tidak asing lagi ya, sudah menjadi guru yang mungkin dikenal di kalangan kelas 8 dan kelas 7. Guru bahasa Indonesia kita, juga founder dari podcast Ngotak, Stemster Catch Pro, and Present Taste, serta Our Lifetime Backstory. Dipersilahkan Pak Fatur Rizky Sevian untuk materinya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Sangga, luar biasa. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih atas undangannya dari teman-teman semua dan apresiasi yang luar biasa karena teman-teman sudah memanage acara ini sebaik mungkin. Jadi tepuk tangan buat kalian dulu. Dan terima kasih juga nih di tengah pandemi, di tengah orang-orang mungkin sudah banyak yang menyerah, teman-teman masih punya keinginan untuk belajar ya. Belajar bukan hanya pelajaran, tapi juga kalau Bapak bilangnya sih valuable things ya. Jadi hal-hal yang punya value, hal yang punya nilai. Nah itu penting banget karena saya ngerasain sendiri manfaatnya sebesar apa sampai membentuk diri saya yang sekarang. Jadi saya coba nanti bakal share ke kalian apa yang saya tahu. Nah kemudian sebelum kita mulai saya mau disclaimer dulu. Nanti presentasinya itu akan berbahasa Inggris, bukan penyampaiannya ya, tapi slide-nya berbahasa Inggris. Ini semacam apa ya? Saya menantang diri saya sendiri sih untuk bikin presentasi dalam bahasa Inggris, tapi penyampaiannya tetap bahasa Indonesia. Semoga teman-teman tetap paham dan delivery dari saya juga bisa tersampaikan dengan baik, sehingga teman-teman nanti dapat manfaatnya yang jelas, yang clear gitu ya. Kemudian nanti selama saya presentasi, silakan kalau ada pertanyaan boleh langsung aja. Ya, jadi jangan tunggu sesi tanya jawab, tapi kalau mau di tengah-tengah bertanya, misalkan kurang paham, itu silakan tanyakan aja. Sangga juga sama gitu, nanti sebagai yang nemenin saya. Kalau ada yang kira-kira, wah apa tuh Pak, saya belum tahu atau saya baru tahu, boleh ditanyain aja. Jadi feel free to ask, feel free to interrupt gitu ya, dan sebagainya. Jadi santai aja ya. Baik, saya akan buka dulu presentasi saya atau kalau saya bilangnya motivasi itu agak gimana ya, karena saya bukan motivator gitu, dan bagi saya juga saya belum cukup memotivasi diri saya sendiri, hanya saja saya akan coba sampaikan apa yang saya tahu gitu ya. Oke, sebentar. Mana ya? Oke, sudah muncul kan? Sudah ya? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang tadi sudah dikenalkan oleh Sangga ya, siswa kita yang multi talent, ya, seperti katanya Zahva. Nah, hari ini saya coba menyampaikan tentang think positively and apa namanya? Kok lupa? And positive things will happen. Oke, agak grogi ya. Nah, teman-teman udah kenal saya. Bisa kalian temukan di Instagram. Ini ada Medium ya, tempat saya bikin tulisan. Terus tadi juga sempat dikenalin sama Sangga tentang sedikit portfolio saya yang saya coba set dan saya coba bangun dari sekarang selain pekerjaan utama saya yaitu podcast Ngotak, Stemster Catch Pro, Present Test sama Our Lifetime Backstories. Ini ada 2 podcast ya, podcast Ngotak sama Our Lifetime Backstories. Stemster Catch Pro itu lebih kepada educational project. Jadi saya sama teman-teman berusaha ngajarin, sharing
tentang hal-hal yang jadi keahlian kami masing-masing kepada orang-orang yang pengen belajar. Dan bentuknya project. Terus kalau present test itu segmentasi baru di mana saya pengen belajar fotografi, tapi karena saya orangnya agak pasif ya, agak kurang bisa bersosialisasi dengan baik sama orang gitu, maka saya pengen objeknya itu jangan orang, jangan model. Jadi pengen yang pasif aja juga gitu. Makanya apa ya, makanan aja deh gitu. Nanti teman-teman boleh bisa nemuin saya di semua ini gitu. Yang insya Allah sampai umur mungkin 30-an ke atas gitu ya, ini masih saya lakukan. Karena ini semua memang udah saya set untuk jadi apa ya, hal-hal yang saya lakukan untuk mempersiapkan masa depan saya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Mungkin pertama sebelum kita masuk ke materi, saya mau nanya dulu, pernah nggak kalian merasakan sesuai dengan gambar-gambar yang ada di sini? Di sini mungkin apa ya, depresi, terus kebingungan, terus ini yang kepalanya ada api-api ini disebutnya itu burnout gitu. Burnout itu bukan cuma capek fisik ya, tapi capek mental yang sampai kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kalian mungkin kenalnya apa ya, moodnya lagi down gitu, sampai nggak mau ngapa-ngapain. Tapi kalau ini lebih parah, bisa nanti kalau lebih lanjutnya bisa jadi depresi, anxiety, terus dan sebagainya. Pernah nggak teman-teman ngerasain hal-hal yang seperti ini? Saya pernah nih Pak. Oke, Sangga pernah ya? Ya Oke. ada yang di bawah apa kanan sama yang atas kiri nih Oke. kayaknya ada pernah ya. Kalau teman-teman pernah gimana juga. nih? Ada nggak pernah merasa ada perasaan seperti ini gitu? Ada yang merasa Benar, itu ada nggak? moodnya nggak enak atau gimana gitu? Ada rasa kesedihan yang itu atau ada feeling of worry gitu, anxiety gitu. Pernah. Benar. Gimana? Siapa nih? Diva, halo Diva. Diva gimana Diva? Kamu pernah merasakan yang mana? Pernah rata-rata semua apa? Oh, rasanya semuanya ya. Waduh, ngeborong nih. Padahal nih Bapak pengennya sih cuma salah satu aja ya. Oke. Baik, berarti bakal relate nih dengan obrolan kita. Oke, kalau siapa nih? Siva gimana Siva? Siva pernah yang mana Siva? Saya pernah yang hampir semuanya. Enggak, tapi yang kayak kepalanya berapi itu saya nggak pernah. Oh, beneran kepala kamu kebakar gitu, Siva? Enggak ya? Oke, tadi ya burnout gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu nih, depresi, burnout, anxiety, terus kecemasan yang berlebihan, itu salah satu dampak dari kita yang nggak bisa manage pikiran kita. Gitu. Bukan cuma kita nggak bisa manage sesuatu hal yang kita lakukan, tapi kita nggak bisa manage juga apa aja yang ada di pikiran kita. Pikiran kita ini kan kompleks banget ya. Kita bahkan bisa mikir dalam satu waktu itu bisa lebih dari satu. Nah, dari semua hal yang masuk ke pikiran kita itu kita nggak bisa manage sampai akhirnya apa ya, kalau istilahnya memori dalam flash disk atau dalam laptop akhirnya kebakar. Nah, gitu kira-kira. Dampaknya besar banget memang. Ya, kalau kalian tadi ada yang cuma satu, cuma dua, ada yang udah semuanya, saya pun sama. Makanya kenapa saya ngasih gambar-gambar ini. Ya, semoga jadi teman-teman bisa relate juga. Arahnya nanti ke sana. Nah, kemudian kalau Bapak mau tanya lagi, kalau Bapak ya, tadi kan udah panggil kakak. Kalau saya mau tanya lagi, kalau di pandemi seperti ini, kamu masuk kelompok yang mana? Yang nganggep pandemi ini sebagai kesempatan atau masalah? Kalau menurut Arben gimana Ben? Menurut kamu pandemi ini sebagai kesempatan atau masalah Ben? Mandi buka dong. Cek Arben. Oh, mic-nya rusak. Oh, rusak Pak mic-nya. Nggak apa-apa. Menurut kamu tuh nganggapnya pandemi ini tuh sebagai kesempatan atau sebagai masalah? Lewat chat aja boleh ya Pak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau yang mic-nya rusak ya nggak apa-apa. Silakan Arben, nanti dibacakan ya. Oke. Waduh. Kalau menurut Arben adalah sebagai kesempatan. Wah, keren banget nih Arben. Nah, terus kalau yang lain gimana nih? Kalau menurut siapa ya? Alia N. Ada Alia K, ada Alia N nih. Iya Pak. Oke, menurut Alia gimana ya?
Kalau menurut saya ya dua-duanya sih, kadang kayak masalah, kadang kesempatan gitu. Oke, kadang masalah, kadang kesempatan. Kalau kadang masalahnya, kira-kira ketika apa? Bosan Pak, banyak tugas. Oke, bosen, tugas ya. Oke, kalau kesempatannya deh, yang jarang banget mungkin orang rasain. Kesempatannya apa ya, kayak lebih banyak waktu santai juga sih. Waktu santai gitu ya, baik-baik. Ada kalau misalkan dalam hal belajar, beda nggak dengan hari-hari biasa ketika pandemi ini? Beda. Beda ya, oke, baik. Berarti kadang kalau menurut kamu itu bisa sebagai kesempatan, kadang juga sebagai masalah, baik ya. Dan mungkin teman-teman yang lain juga sama. Kayak kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Selama pandemi, kamu lebih suka atau lebih sering bersyukur apa komplain? Umar gimana, Umar? Lebih suka bersyukur apa komplain banyaknya? Tergantung sih, Pak. Tergantung. Oke, kalau kamu komplainnya itu ketika apa? Bersyukurnya ketika apa deh? Komplain kalau lagi ada tugas banyak gitu, Pak. Tugasnya banyak gitu macam. Terus kalau bersyukurnya? Bersyukur kayak kalau tugasnya itu ada penilaian bagus itu. Oh, ada penilaiannya bagus. Oke, baik-baik. Ada perspektif yang lain nggak? Anggun, gimana Anggun? Menurut kamu lebih sering bersyukur atau komplain ketika pandemi? Dua-duanya sih Pak. Dua-duanya. Kamu bersyukur ketika apa? Komplainnya ketika apa deh? Kalau komplain lebih sering ke tugas, soalnya kayak gitu. Terus kalau apa ya, bersyukur apa ya? Oke, ada yang tahu momen paling bersyukurnya kamu ketika pandemi deh? Yang teman-teman yang lain juga boleh. Siapa? Safwan deh, Safwan. Siapa boleh? Tadi siapa? Pak? Oh, Dava boleh. Apa Dava? Kalau lagi ujian, Pak. Kalau lagi ujian. Kenapa tuh? Kalau lagi ujian? Lebih tenang gitu, Pak. Lebih enak, Pak. Oh, karena nggak ke sekolah, ngerjainnya di rumah gitu ya? Iya, Pak. Oke, baik. Ini perspektif baru lagi nih. Oke. Ada lagi tadi? Siapa yang mau jawab? Ada lagi nih, ayo siapa? Ayo, siapa tadi? Sempat dengar suara yang lain? Mungkin ada nih yang kayak cuma satu doang. Oh, menurut saya cuma kayak causing problem doang nih ke hidup saya, atau mungkin saya melihat ini sebagai kayak kesempatan yang paling besar nih, punya banyak waktu untuk melakukan hal yang baru gitu. Ayo. Kalau saya boleh nggak Kak Fatur, Kak Sangga? Boleh, Kak Bagas. Silakan Pak. Kalau menurut saya, kadang ya benar, pandemi itu kadang jadi masalah, kadang juga bisa jadi kesempatan, tergantung bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Kalau saya pribadi nih, kalau saya anggap sebagai kesempatan, ya contoh sekarang inilah. Sebelum pandemi saya nggak bisa Zoom sama sekali ini. Oke. Paham lah ini arahnya kemana ya. Tapi setelah pandemi ini, ya alhamdulillah ini bisa menambah skill juga sih ya. Artinya kan mendapatkan tambahan kesempatan, tambahan kemampuan untuk meningkatkan di bidang ya bisa dibilang ini video conference gitu ya. At least, kalaupun nanti misalnya ada ada kesempatan lain yang selain mengajar gitu ya, ini kan bisa bercabang kemana-mana gitu ya Pak Fatur ya. Nah jadi benar. Jadi maksudnya lebih ke opportunity di bidang lain gitu. Jadi memanfaatkannya itu seperti apa gitu ya. Lumayan skillnya jadi banyak gitu ya. Thank you Kak Bagas. Thank you. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau katanya Kak Bagas ini tergantung gimana kita caranya mengatasinya. Entah kita ngelihatnya sebagai masalah, entah kita ngelihatnya sebagai kesempatan, apakah kita seringnya bersyukur atau lebih banyak komplain, atau kita sering memberi bahkan ketika pandemi, atau malah kitanya nuntut terus. Saya pandemi nih, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak mau sekolah dan sebagainya. Itu tergantung kita lagi-lagi. Nah, cara untuk kita punya perspektif yang arah sini, ya kita opportunity, grateful sama giving. Nah itulah yang nantinya kita akan coba bahas, yaitu tentang think positively gitu. Jadi berpikir yang positif.
Bukan berarti ketika tadi yang milih yang yang kanan itu nggak berpikir positif, mungkin lebih realistis gitu ya. Tapi kan kadang walau dalam situasi sulit sekalipun, kita kan butuh yang namanya move on. Kita butuh yang namanya memperbaiki diri kan. Kita kan nggak mau kan diem di situ aja. Nah, sekarang saatnya kita untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Caranya yang pertama, berpikir positif dulu. Nah, berkaitan dengan berpikir positif, di agama kita udah kenal yang namanya husnuzon. Benar kan? Betul, ada Pak, betul. Ya, ada suuzon, ada husnuzon. Di agama kita udah dijelasin. Nah, husnuzon tuh banyak banget ya, entah ke diri sendiri, entah ke orang lain, entah ke Allah sendiri juga gitu. Atau ke hal-hal yang menimpa diri kita. Nah, ini pun sama sebetulnya praktiknya. Nah, ini cuman saya mau nyampeinnya itu lebih kepada arahnya bukan yang religiusnya ya, tapi lebih ke yang ilmunya. Oke, kita coba lihat satu persatu. Nah, kita ini sebenarnya adalah bos di perusahaannya kita, di pabriknya kita yang bernama otak. Benar ya? Diri kita ini adalah seorang bos. Nah, terus bos itu pastinya akan mengatur jalannya semua aktivitas yang muncul di otak kita, entah yang keluar, entah yang masuk. Nah, kita yang ngatur semuanya, namanya juga bos. Nah, oleh karena itu, ada yang namanya hal-hal yang bisa kita manage, ada hal-hal yang bisa kita atur, sama ada hal-hal yang nggak bisa kita atur. Contohnya hal-hal yang bisa kita atur tuh apa ya? Misalnya kalau kita lagi belajar, lagi sekolah biasa deh, hari-hari biasa. Maka yang bisa kita atur adalah misalnya jamnya kita sarapan kapan, jamnya kita belajar kapan, jamnya kita istirahat kapan. Itu bisa kita atur kan dengan otak kita. Nah, tapi ada hal-hal yang nggak bisa kita atur. Contohnya emosi seseorang. Kamu lagi ngobrol sama orang lain, kamu nggak bisa ngatur orang itu bakal terus kayak gitu atau enggak. Nah, itu udah di bawah kontrol kita. Nah, ketika kamu bisa benar-benar tahu mana yang bisa kamu atur, mana yang nggak bisa kamu atur, kemudian kamu bisa manage itu dengan baik, maka kamu akan jadi bos yang baik untuk otak kamu. Karena pengertiannya dari positive thinking adalah suatu situasi mental, sikap mental kita yang mana kita tuh selalu mengharapkan hal-hal baik dan hal-hal yang menguntungkan bagi diri kita sendiri. Karena kalau kita mikirnya negatif, kamu pasti terbebani nggak sih? Otak kamu jadi panas, kepala kamu jadi panas, jadi pusing dan sebagainya. Berbeda dengan ketika kamu mikirnya positif, seneng aja bawaannya itu, ada spark joy-nya gitu, ya kan? Kamu kepikiran misalnya sekarang nih kan udah mau libur kan, kamu lebih mikirin PAS atau mikirin liburannya? Liburan ya. Liburan kan? Iya. Yang mana yang lebih membebani kamu? Happy-happynya. Iya, PAS atau liburan? Kan lebih pada liburan kan? Ini. Nah, sekarang kamu dari dua hal itu aja udah bisa bedain. PAS ngemikirinnya aja udah bikin pusing. Apalagi nanti ngerjainnya misalnya. Terus kalau bikin liburan kan bikin kita senang. Nah, sesimpel kalian ketika mikirin liburan, berpikir positif tuh kayak gitu. Ya, jadi hal-hal yang nggak membebani pikiran kita, hal-hal yang membuat kita jadi lebih tenang, itulah berpikir positif. Nah, lagi-lagi tadi yang kita bilang, karena kita sebagai bos di otak kita sendiri atau pabrik kita sendiri, maka kita yang ngatur. Kita mau mikir positif atau enggak, gitu doang. Nah, efeknya berpikir positif itu apa aja sih? Yang pertama, bahagia, jelas. Tadi ya, lebih senang. Terus kita bisa memotivasi diri kita sendiri, karena kita tahu mana yang harus dipikirin, mana yang enggak, mana yang kita harus buang. Terus ada juga self-esteem. Self-esteem itu harga diri. Tapi kalau harga diri itu kan lebih kepada self-oriented. Nah, kalau sekarang lebih dikenalnya sebagai value atau nilai diri. Gitu. Jadi kita tuh dilihat sama orang lain tuh kayak gimana. Kita punya nilai apa yang bisa ditonjolkan untuk orang lain. Terus kita juga setelah berpikir positif bisa juga kesehatan kita jadi lebih baik. Karena kita dari mind-nya sendiri bakal turun ke body ya, dan soul itu nanti akan seimbang gitu, akan selaras. Coba teman-teman pernah nggak sakit gara-gara banyak pikiran? Pernah kan? Pernah. Pernah gitu. Kalau saya paling sering lagi
lagi hektik banget kerjaan gitu dan sebagainya, kepikiran banget sampai akhirnya sakit. Yang padahal sakitnya tuh bukan dari luar kan, tapi dari diri kita sendiri. Karena itu kita nggak bisa berpikiran positif. Terus bukan cuma kesehatan kita yang lebih baik, tapi relationship kita juga sama, hubungan kita. Mengapa kok bisa? Karena kita kenal diri kita sendiri. Kita lebih kenal diri kita sendiri. Kita tahu mana yang baik buat diri kita, mana yang tidak baik untuk diri kita. Sehingga apa? Kita bisa nge-treat orang. Kita bisa nge-treat itu apa Sangga ya nge-treat bahasa Indonesianya? Memperlakukan. Memperlakukan. Memperlakukan baik. orang lain dengan jauh lebih baik. Karena kita sendiri kenal dengan diri kita. Kalau orang yang nggak kenal dengan dirinya sendiri, bisa jadi orangnya jadi gampang tersinggung, gampang marah, gitu. Tapi ketika kita kenal diri kita sendiri, maka kita bisa men-treat diri kita dengan baik, otomatis ke orang juga sama. Kayak cermin gitu ya, Pak? Kalau misalnya kita Betul. senyum ke diri kita sendiri, bakal senyum ke orang lain. Iya gitu. Impact-nya akan kerasa langsung. Kita ngasih hal yang baik, maka hal baik juga yang akan muncul ke kita. Sesimpel itu sebenarnya. Ya. Kemudian kita juga bisa lifestyle kita bisa jadi lebih produktif. Karena kita tadi ngerti banget apa yang kita butuhin, apa yang jago, apa yang kita suka. Jadi kita lebih produktif. Nggak cuma kepikiran aja, tapi dilakuin. Dan yang terakhir adalah kita bisa meningkatkan attitude kita jadi lebih baik lagi. Ya karena kita kenal banget diri kita sendiri, kita tahu cara memperlakukan orang lain, otomatis kita bisa mengatur pembawaan diri kita seperti apa. Kayak gitu. Nah, sebelum lanjut, saya mau cerita nih. Saya mau cerita sama hal yang jadi turning point saya, hal yang jadi momen di mana saya benar-benar berjuang keras, sampai benar-benar kayak kalau bahasanya review makanan tuh kayak mau meninggal, gitu ya. Tapi nggak enak banget, ya. Enak bangetnya dihilangin, tapi cukup mau meninggal aja. Nah, waktu itu setelah lulus SMA tahun 2014, masuk ke step berikutnya yaitu mencari perguruan tinggi. Nah, nanti kalian akan merasakan itu. Nah, mencari perguruan tinggi negeri ini bukan hal yang mudah, teman-teman. Apalagi untuk saya yang waktu itu sekolahnya di Bogor. Karena informasi tentang perguruan tinggi negeri itu nggak banyak. Untungnya waktu itu sempat ada kegiatan dari alumni di mana ngadain expo. Jadi kampus A, kampus B ngadain expo dan ngasih informasi sedemikian rupa tentang kampusnya. Itu cukup membuka wawasan, tapi selebihnya akhirnya jadi bingung pengen masuk mana. Akhirnya prosesnya semuanya dijalani, saya akhirnya ikut 8 tes. Nah, ini ada SNMPTN namanya, terus SNMPTN itu Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri. Jadi diambil dari nilai rapot kita selama 6 semester. Itu jelas saya tidak masuk karena nilai saya kecil. Saya dulu jurusannya IPA. Tapi ada sebutan di sekolah saya waktu itu di Man 2 Bogor, ada sebutan IPA geblek. Itu adalah sebutan untuk orang-orang atau siswa-siswa yang maksa masuk jurusan IPA tapi nilai sebenarnya dia nggak mampu. Dan Bapak kayaknya termasuk. Gitu. Karena Bapak pernah banget ada di 10 besar sebenarnya pernah. Terus pernah juga di ranking 28 pernah juga gitu. Dan sebenarnya nggak bisa-bisa banget IPA, tapi cuma maksa aja karena dulu persepsi tentang IPA tuh sangat bagus gitu, bisa masuk jurusan manapun. Nanti teman-teman belajar deh ya. Terus ada SPAN UMPTAIN, terus ada SBMPTN, ada Universitas Indonesia selesai masuknya, terus ada lagi ujian-ujian mandiri. Nah, yang semuanya itu sebenarnya saya ngincernya bukan UNJ. Nah, teman-teman kalau tahu saya kan lulusan UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta. Saya ngincernya lebih kepada Undip. Nih ada nih si kecil nih. Universitas Diponegoro di Semarang. Wah, saya benar-benar ngincer itu dari lama, tapi nggak pernah dapat. Bahkan setelah berapa kali tes ya di SNMPTN pilih Undip, SBMPTN Undip, sama UMBPT nih ada 3 kali tes nggak masuk juga. Ditambah tes-tes yang lain yang itu udah ngabisin uang jutaan rupiah, proses seleksi yang sangat panjang, belum belajarnya dan sebagainya, itu saya nggak masuk-masuk. Dan kalau dulu belum ada Instagram, teman-teman. Instagram belum terkenal sekarang, jadi mainnya tuh masih Twitter. Nah, setiap kali ada pengumuman, ya teman-teman coba bayangkan ya,
Misalkan hari ini adalah pengumuman SNMPTN. Nah, akhirnya pada lihat dong pengumumannya di website atau di mana gitu kan, masukin nomor peserta dan sebagainya, terus ada tulisan selamat kamu lolos, maaf kamu tidak lolos. Nah, kalau Bapak tuh selalu dapat giliran yang maaf kamu tidak lolos. Dan setiap kali lihat Twitter, wah teman-teman Bapak tuh selalu wah langsung seneng dan upload itu di Twitter. Coba bayangkan betapa harga diri Bapak tuh terinjak-injak ya ketika teman-teman Bapak tuh masuk ke PTN yang diinginkan, sedangkan Bapak berkali-kali gagal. Bapak sempat malu sama orang tua Bapak sendiri karena step untuk membahagiakan mereka tuh Bapak hampir hilang. Ya, chance untuk membahagiakan mereka tuh hampir hilang gara-gara itu. Tapi memang Bapak nih dari dulu orangnya keras kepala. Jadi orang harusnya kan mungkin setelah ikut 4 kali tes gagal terus nyerah ya. Nah, tapi ini enggak. Jadi ikut 8 kali, akhirnya yang 8 nih udah nothing tulus aja, mau masuk mau enggak masalah, yang penting ikut aja, alhamdulillah diterima. Kalau ini enggak diterima, Bapak akhirnya pengen nganggur, pengen belajar lagi 1 tahun untuk masuk ke PTN lagi di tahun depan. Tadinya pengen kayak gitu, karena Bapak nggak punya opsi sama sekali untuk masuk perguruan tinggi swasta. Karena kalau yang mahal, kalau yang bagus itu swasta sangat mahal, kalau yang biasa aja Bapak nggak mau. Gitu. Ya, ini semua terjadi Bapak bisa sampai step akhir ini, sampai akhirnya dapat apa yang Bapak inginkan dan Bapak butuhkan. Ya karena saya berpikiran positif terhadap apa yang nanti akan didapat. Gitu. Kalau kita mikirnya wah saya nggak akan pernah dapat PTN kalau kayak gini. Saya nggak akan pernah bisa membahagiakan orang tua saya. Saya nggak pernah dapat apa yang saya mau. Wah saya nggak akan dapat, beneran. Nah, teman-teman juga sama. Ketika teman-teman punya afirmasi seperti itu ke otak kalian, maka bisa jadi memang nggak akan pernah dapat. Karena kamu akan menutup rapat-rapat kesempatan ke sana. Tapi ketika kamu percaya, walaupun kamu gagal terus ya, maka nanti ada kemungkinan bisa dapat. Walaupun tadi kamu dapatnya ke 8 kali. Tapi kamu percaya, kamu positif. Gitu ya. Nah, sekarang di balik sulitnya berpikiran positif, nah ada cara-cara untuk berpikir positif. Nah tadi kalau misalkan Bapak kasih contohnya ya, memang membingungkan sekali kan berpikir positif tuh, sangat sulit. Betul nggak sih? Iya Pak. Gimana Sangga kalau kamu? Berubah untuk menjadi positif itu memang kayak ada tahap-tahapannya gitu. Tapi ya kayak berubah itu kan memang harus ada harus ada memerlukan waktu gitu loh Pak. Benar gitu. Dan bukan cuma memerlukan waktu, tapi memerlukan tekad juga sebenarnya. Kalau kitanya sendiri nggak mau untuk berpikiran positif, itu sulit banget. Nah, di sini ada cara-caranya yang saya rangkum dari beberapa sumber, yang semoga nanti akan membantu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya teman-teman ya. Jadi feel free to ask selama kita lagi ngobrol. Jadi jangan hanya nunggu nanti ketika sesi tanya jawab aja, gitu ya. Ada 6 cara, ada replacement, ada create a mantra, ada refuse to stop a failure, accept your growth, be thankful, sama positive action. Oke, nah nanti mau ingin dijelasin satu-satu. Yang pertama dulu ada replacement atau kita bisa menempatkan sesuatu ya. Mengganti, Pak. Ya mengganti, benar gitulah. Mengganti dari yang A jadi ke B gitu. Nah ini ada 2 yang harus diganti. Yang pertama, ini ada negatif, ya negative thinking gitu ibaratkan. Nah, negative thinking ini sebenarnya banyak hal gitu. Bahkan dari kata-kata kita aja itu bisa jadi negative thinking. Contohnya, saya tidak bisa, saya tidak pantas, itu kan bukan kerjaan saya nggak akan dapat ranking 1 dan sebagainya. Yang nggak akan. Yang kamu menutup pintu kesempatan. Itu negative thinking kan? Nah, kamu ganti semua negative thinking itu jadi positive thinking atau positive vibes. Gitu. Sampai akhirnya nanti kata-kata yang tadi kamu ucapkan itu nanti akan berubah. Jadi saya pasti bisa, saya sudah berusaha, saya akan mendapatkannya. Apapun yang saya bisa saya bantu, saya akan lakukan. Karena kamu percaya ke diri kamu mampu. Sama seperti saya ketika nyampein presentasi ini, saya sebenarnya nggak jago-jago amat bahasa Inggris. Tapi saya challenge diri saya sendiri untuk bisa bikin slide pakai bahasa Inggris dan menyampaikannya tetap bahasa Indonesia. Itu saya lagi berusaha untuk berpikiran positif terhadap diri saya sendiri bahwa saya memang mampu. Kenyataannya ya pasti mampu gitu aja.
Cuma karena kita kadang menutup pintu kesempatan untuk mampu, kita nggak akan dapet. Gitu. Jadi dibilang sini juga mungkin nanti pertama kali akan sulit dilakukan untuk mengganti dari negative thinking jadi positive thinking. Memang saya akui juga sama gitu. Tapi dengan praktik kamu lakukan terus-menerus, pikiran kamu akan jadi lebih kuat. Nah, dengan pikiran kamu jadi lebih kuat, kamu bisa akan jauh lebih mudah untuk mengganti yang tadinya negatif jadi positif. Nah, yang mungkin juga teman-teman sering doakan gitu ya oleh kalian, kita selalu pengen masalah itu jadi lebih ringan. Ya Allah, saya punya masalah besar sekali, tolong ringankan masalah saya. Faktanya teman-teman, masalah yang ada di dunia ini semakin hari, semakin waktu berjalan, itu makin kompleks, nggak pernah makin mudah. Benar nggak sih? Betul banget, Pak. Makin sulit. Nah, kenapa kita selalu bisa melewati itu? Karena pada akhirnya berevolusi, kemampuan kita juga terus bertambah. Gitu. Kita nggak diem di situ aja. Nah, makanya mulai sekarang, teman-teman kalau berdoa, jangan berdoa untuk diringankan masalahnya, tapi berdoa untuk dikuatkan untuk menyelesaikan masalah itu. Karena masalah nggak akan pernah jadi mudah. Masalah akan terasa mudah karena kita yang jadinya mampu, kita makin mahir. Gitu teman-teman, ya. Tentang point of view gitu ya, Pak. Jangan Benar, untuk meringankan beban kita, tapi untuk menguatkan diri kita untuk bisa melakukan betul. Ya karena tadi in effect masalah yang ada di hidup ini nggak pernah jadi mudah. Terasa mudah karena kita memang mampu untuk mengatasi itu. Gitu ya. Terus yang kedua adalah create a mantra. Nah, mantra ini bisa disebut juga sebagai pernyataan atau slogan yang dilakukan berulang-ulang, yang diucapkan oleh kita berulang-ulang. Nggak diucapkan ke orang lain sebenarnya, tapi kepada diri kita sendiri. Karena teman-teman, kata-kata itu adalah powerful gitu, punya kekuatan yang luar biasa. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa kok bisa ya ketika kita berobat sama dokter, sama ketika kita minum obat doang di rumah, kok kita lebih cepat sembuh ketika kita pergi ke dokter. Nah, karena kalau secara nggak langsung, kalau misalkan kita ngobrol sama dokter itu kan kadang suka ngasih afirmasi positif kan. Ya semangat ya, kamu pasti sembuh dan sebagainya. Nah, secara nggak langsung, kalau diri kita mau menerima itu, maka kata-kata itu akan merasuk ke dalam diri kita. Wah, dari mulai kepala sampai ujung kaki, sampai akhirnya diri kita akan jadi makin kuat untuk sembuh. Itu cuma salah satu contoh. Atau ketika kamu gugup, kamu bilang aja ke diri kamu bahwa saya udah menyiapkan ini dengan baik, saya pasti bisa, maka nanti kamu akan bisa. Ya, kadang-kadang kita takut terhadap sesuatu hal yang belum terjadi. Dan faktanya, nggak semua hal yang kita takutkan itu terjadi loh teman-teman. Ya, jadi jangan pernah menutup pintu kesempatan dengan hanya kamu takut atau ragu. Jadi kasih kata-kata ke diri kamu. Ya, gitu, kasih betul semacam quotes tapi personal untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Saya dari dulu nggak pernah maksudnya kalau dulu mungkin saya sempat kepikiran untuk dianggap baik dan dianggap hebat sama orang lain. Tapi seiring berjalannya waktu, saya nggak lakuin itu karena apa? Karena apapun yang saya lakukan sekarang tujuannya buat diri saya sendiri dulu gitu. Makanya kata-kata ini pun dibuatnya untuk diri kamu sendiri dulu. Ini ada 2 contoh dari Michelle Obama sama Muhammad Ali. Kenalkan teman-teman ya. Nah, kalau katanya Michelle Obama, am I good enough? Jadi apakah saya mampu? Apakah saya cukup worth baik? It? Ya, apakah saya cukup baik? Nah, kadang kita kan suka bertanya hal yang seperti itu. Nah, dia bilang, yes I am. Gitu. Ya memang saya bisa, saya mampu, saya cukup baik. Saya worth it untuk dapat itu. Terus ada kalau katanya Muhammad Ali, I am the greatest. I said that even before I knew I was. Gitu. Jadi dia selalu mengatakan ke diri dia bahwa saya adalah orang yang terbaik gitu. Saya bisa melewati berbagai masalah, bahkan sebelum saya tahu itu. Tuh. Ya, jadi apapun masalahnya kita bisa ngelewatinnya, asalkan kita mau dan berpikir ke arah sana.
Itu ya. Kemudian yang ketiga nih, refuse to stop a failure. Jadi sebuah kegagalan itu bisa kita Bukan akhir. tentukan, ya kita bisa tentukan sebenarnya setelah kita gagal kita mau berhenti atau enggak. Itu pilihan kita sebenarnya. Nah tadi di contohnya saya, setelah saya coba 8 kali tes, sebenarnya mungkin saya harusnya bisa menentukan di 4 kali tes saya enggak masuk terus saya bisa berhenti. Tapi enggak gitu. Itu pilihan kita sendiri. Mungkin orang lain kasusnya akan berbeda. Tapi bagi saya, ketika saya belum dapat, saya akan terus ambil. Karena saya percaya suatu saat saya pasti dapat. Gitu. Ya, jadi gimana Saga? Jadi maksudnya itu kayak kegagalan itu bukan akhirnya ya. Saat kita menyerah itu baru akhirnya gitu kan? Betul, gitu. Kegagalan itu bukan akhir. Tapi benar ketika kata Sangga, ketika kita menyerah itu baru akhir. Karena tadi kamu menutup pintu kesempatan. Karena kamu nganggap itu udah berakhir, makanya kamu nggak akan masuk ke step berikutnya. Benar nggak sih? Gitu. Tapi ketika kamu percaya untuk nyoba lagi, maka mungkin di ke-8, mungkin di ke-16 kali, itu kamu akan berhasil. Gitu. Yang penting kamu tetap percaya itu. Dan sebuah kegagalan itu adalah sebuah keharusan. Jadi di dunia ini memang harus kita gagal. Kalau saya pernah dengar podcast, kemudian saya belajar dari orang-orang yang udah sukses, kita tuh di masa muda tuh harus ngabisin masa gagal kita. Makanya banyakin aja gagal, supaya ketika kita nanti dewasa, ketika kita udah waktunya di umur 30 tahunan ke atas, jatah gagal kita udah habis. Karena kita udah belajar dari semua kegagalan yang kita punya, yang kita pernah alami, untuk jadi lebih baik. Gitu. Dan saya baca bukunya The Power of Thinking Big. Di sini ada semacam arahan gitu ya. Ketika kita gagal, jangan berdalih, tapi cari cara untuk mencoba lagi. Kadang kita berdalih itu nyalahin orang, kita nyalahin diri sendiri. Andaikan waktu itu saya gini, andaikan kamu kayak gitu, andaikan kamu begini dan sebagainya. Kita selalu nyalahin orang, kita selalu nyalahin keadaan, kita selalu nyalahin diri kita sendiri. Padahal di setiap kegagalan itu masih ada kesempatan untuk kita ada tanda bahwa kita tuh harus lebih kreatif, kita harus bekerja lebih keras, kita harus lebih banyak bangun koneksi. Dan ini nih, kata Ivan Deva, saya pernah dengar podcast juga nih di 30 Days of Lunch, kecewa, sedih, merasa gagal, itu adalah cara yang tidak nyaman dari luar tubuh kita untuk nunjukin bahwa masih ada sesuatu yang belum selaras. Itu sama kayak sakit, kita jerawatan deh, sesimpel jerawatan. Kamu jerawatan kadang-kadang apa sih? Pasti ada, kamu salah makan, kamu banyak pikiran. Nah itu yang hal-hal yang gak selaras. Kamu merasa kecewa, kamu merasa sedih juga sama. Berarti ada sesuatu yang memang belum selaras. Memang belum sesuai dengan jalannya. Tapi gak apa-apa, itu normal banget. Yang penting tadi, kamu mau untuk berjalan terus. Nah, caranya adalah jalani hidup yang berjeda, teman-teman. Berjeda itu ya kita stop dulu di setiap kegagalan kita. Kita menghela napas panjang, ya. Dari situ kita akan sadar kalau setelah kita napas, kita kan masih hidup ya, benar nggak sih? Kalau kita bisa napas itu berarti kita masih hidup. Betul, Pak. Iya. Setelah kita napas, nah kita akan sadar kalau kita masih napas, kalau kita masih hidup, maka akan selalu ada kesempatan untuk memperbaiki, ada kesempatan untuk bangkit dari kegagalan. Gitu. Jadi kegagalan nggak mungkin kita nggak ngalamin. Tinggal kitanya aja mau bangkit atau enggak setelah itu. Itu ya. Terus setelah kita gagal biasanya itu akan masuk ke fase di mana kita berubah jadi lebih baik. Nah, step yang keempat adalah menerima perubahan kita. Di sini ada semacam ucapan kalau kita itu semakin hari semakin dewasa dan kita berubah. Ya enggak sih? Nah, di sini ada contoh siklus di mana ulat bisa berubah jadi kupu-kupu. Ulat ketika dia hidup, maka dia pasti pernah berpikir, kalau misalnya dia pengen terbang bebas, dia pengen pindah dari dahan yang satu ke dahan yang lain dengan waktu yang cepat, ya nggak sih? Dia punya keinginan itu, kemudian akhirnya dia punya kesempatan untuk mengubahnya dengan cara jadi
ini dulu, kepompong dulu. Nah di dalam kepompong dia berusaha keras kan, dia puasa, dia menjalani hari-hari untuk bisa berubah jadi lebih sempurna. Akhirnya usahanya terbayarkan dan menjadi kupu-kupu yang indah. Nah oleh karena itu sama juga ketika dia jadi kupu-kupu, dia nggak mungkin sama ketika dia jadi ulat, karena dia udah bisa ngelakuin hal-hal yang udah dia bisa lakukan sekarang. Nah semakin kita dewasa juga sama, kita nggak boleh terus-menerus terikat sama masa lalu kita. Ketika kita udah jauh lebih dewasa, kita bisa jauh lebih berubah dari sebelumnya, kita terima itu dan jadikan acuan. Kita ubah mindset kita. Nah, di sini katanya Raymond Holliwell, dia pernah bilang, "The wise man changes his mind, the fool will never. There can be no progress without change and no growth without renewal." Renewal ya. Renewal. Nah, jadi kalau orang bijak itu akan mengubah sudut pandang dia, pikiran dia gitu. Tapi kalau orang yang bodoh nggak akan pernah, karena nggak ada progres tanpa adanya perubahan, dan nggak ada perkembangan tanpa adanya kebaruan gitu. Jadi kita harus terima itu dan berjalan jauh terus ke arah yang lebih baik. Nah, terus yang kelima, kita bersyukur, be thankful. Jadi kita harus memperlihatkan kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada Allah gitu, kalau kita tuh benar-benar bersyukur atas apa yang kita punya. Nah, pernah lihat nggak ada di Twitter kalau nggak salah atau di Instagram juga, tapi Bapak nggak tahu ini dari siapa sebenarnya aslinya. I thought 2020 would be the year I got everything I want. Now I want 2020 is the year I appreciate everything I have. Pernah dengar itu? Pernah, jadi mungkin orang-orang pernah berpikir ketika 2020 datang itu akan jadi tahunnya saya, akan jadi tahun di mana saya akan mendapatkan segalanya dengan berbagai resolusi yang saya udah set gitu. Tapi ternyata tahun 2020 ketika pandemi ini jadi tahun yang berharga karena saya jadi lebih bersyukur terhadap apa yang kita punya. Gitu. Teman-teman juga harus punya pikiran itu, karena walaupun kita punya ambisi, walaupun kita punya tujuan ke depan, tetap harus bersyukur terhadap apa yang kita punya. Terus dengan begitu kamu bisa mulai perjalanan kamu lagi dengan pikiran yang lebih positif. Kalau ada kata-kata di film gitu ya, kurangi insecure, banyakinlah bersyukur. Gitu ya. Terus ada lagi nih yang berkaitan dengan bersyukur juga, ada namanya self acceptance. Nah, mungkin pernah dengar nih. Ya, saya juga pernah bikin podcast satu episode tentang ini, bahwa self acceptance ini adalah menerima diri kita sendiri. Bukan kita menerima kegagalan kita kemudian move on gitu aja dari kegagalan kita itu, artinya ninggalin gitu aja, oh yaudah saya nggak belajar dari kegagalan saya. Enggak, tapi kita taking responsibility for your action. Jadi kita ngambil tanggung jawabnya juga. Kita bertanggung jawab terhadap hal itu. Kita pengen jadi lebih baik, kita ubah mindset kita ubah cara berpikir kita ubah planning kita, sehingga nantinya kita akan dapat hal yang jauh lebih baik. Nah selain itu kita juga harus kenal yang namanya kelebihan kita. Itu selain kekurangan kita. Nah, percuma teman-teman tahu, waduh saya kurangnya banyak Pak. Tapi ketika ditanya kelebihan kamu apa, waduh saya juga nggak tahu tuh. Waduh bingung tuh itu kalau udah kayak gitu. Nah sekarang saya mau tanya coba ke siapa ya? Naren. Halo Naren. Naren, kekurangan kamu apa, kelebihan kamu apa? Kekurangan sih gampang capek. Oh, kekurangan gampang capek, baik. Terus kalau kelebihan kamu? Kelebihan. Ayo. Apa Ren? Oke, sebentar. Harusnya secara teori kita kan lebih bisa mengenal kelebihan kita sebenarnya. Harusnya. Nah, tapi terkadang kita tuh lebih fokus kepada hal yang kita kita anggap kurang. Ketika kita ditanya kelebihan kamu apa, banyak orang yang nggak bisa jawab. Coba sekarang saya mau nanya ke siapa nih? Bian nih, kelas 7. Halo Bian. Bian, silakan
Oke, Bian, kekurangan kamu apa? Apa ya? Oke, coba dipikirkan dulu deh kalau gitu ya. Kekurangan kamu apa? Kelebihan kamu apa? Kalau udah, boleh dikasih di kolom chat. Kadang kalau di main orang tua semua orang tuanya banyak. Oke. Jadi sepertinya jaringannya ya, Bian ya. Oke, boleh Bian. Nanti diketikkan di kolom komentar kalau udah dapet kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa. Privately aja ke Bapak supaya teman-teman yang lain nggak bisa lihat ya. Oke, nggak apa-apa. Coba terakhir Asfar. Nih udah lama nggak ketemu Asfar. Asfar bisa nggak? Asfar. Mendefinisikan kekurangan kamu apa, kelebihan kamu apa? Kekurangan saya nggak bisa lari kencang, Pak. Oh, nggak bisa lari kencang, baik. Terus kalau kelebihan kamu? Dilahirkan tinggi, Bu. Bukan, Pak. Oh, dilahirnya tinggi. Okay. Oh, oke. Kalau yang bukan boleh ini juga. deh, bukan fisik deh. Kalau Talent, fisik kan mutlak ya. skill. Skill kamu deh. Iya. Apa? Skill saya apa ya? Apa ya? Belum mikir saya, Pak. Oke, coba nanti kasih tahu kalau udah tahu ya. Siapa lagi ya? Guntur. Gimana Tur? Abang Guntur nih, Abang Guntur. Nah, Bang Guntur, coba nih ketua base kita. Kelebihan kamu apa? Kekurangan kamu apa? Gimana Pak? Kelebihan saya Pak? Ya, kelebihan kamu apa? Kekurangan kamu apa? Kalau pandangan saya sendiri sih, kelebihan saya mungkin saya bisa cepat akrab sama orang ya Pak. Sama saya juga cepat bisa menyesuaikan sama lingkungan yang baru. Oke. Sosial dan adaptif gitu. Oke. Kalau kekurangan kamu apa? Kekurangan saya, paling ini Pak, saya kadang kurang pede dan kurang percaya diri lah kalau ngomong di depan orang. Oh, kurang percaya diri kalau jadi ngomong di depan orang. belibet gitu Pak. Oh, baik. Oke. Sip, ada lagi nggak Tur? Udah? Itu paling itu aja sih Pak. Buat sekarang aja ya. Saya rasain. Oke, apa Sangga tadi mau ngomong apa? Oh enggak Pak, itu tadi saya mau bilang itu tadi mengemukakan pendapatnya di depan kita semua itu lancar-lancar aja itu. Iya, gitu. Jadi kadang-kadang nih ya, ketika kita nyebutin kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, kadang-kadang tuh kita untuk nyebutin kekurangan kita kadang nggak tahu atau kadang kita malu. Padahal sebenarnya kalau itu nggak prinsipal, sampaikan aja. Barangkali dengan kita mencoba menyampaikan itu, kita akan punya motivasi lebih untuk bisa berubah jadi lebih baik. Saya pernah bilang waktu ketika kalian kelas 7 nih, kelas 8 ya. Kalau yang kalian yang malu-malu maju ke depan, obatnya apa sih? Percaya diri mungkin Pak. Maju ke depan. Maju ke depan sendiri. Maju ke depan. Kalau kalian yang malu bertanya, obatnya apa? Ya bertanya. Ya bertanya. Lakukan, memang harus dilawan. Duit benar. Ya, bukan duit uang ya. Bukan duit uang. Dilakukan gitu. Memang obatnya apa ya? Hadapi ketakutan kita gitu. Tapi jangan lupa setelah kita tahu kekurangan kita apa, kita juga harus ngerti kelebihan kita apa. Ya. Kadang-kadang kita terlalu fokus ke kekurangan kita doang. Wah, saya nih orangnya jelek, hitam, pendek, nggak pinter. Waduh, banyak banget tuh yang jelek-jelek yang muncul di dalam kepala kita. Tapi padahal ya kalau kita coba analisis lagi deh, kamu pikirin lagi. Pasti ada hal-hal yang kamu kamu punya value yang beda dengan orang lain. Saya dulu pernah jadi orang yang sangat tidak percaya diri gitu. Saya menganggap diri saya udah kayak sampah kali ya. Waduh. Saya benci banget sama diri saya sendiri sejak SMP gitu. Tapi akhirnya saya punya kesempatan untuk kenal diri saya lebih gitu. Sampai akhirnya jadi kayak sekarang yang teman-teman lihat. Saya ragu gak sih nyampein kayak gini ke kalian? Enggak Pak, kelihatannya lancar-lancar aja ya Pak. Lancar-lancar aja. Nah kalau dulu, saya sangat tidak percaya diri dan saya nggak punya ibaratkan nggak pantas untuk itu. Tapi karena sekarang
prinsip saya adalah berbagi apapun itu, ya udah lakuin aja. Gitu ya. Pak. Oh ya Pak, satu hal lagi nih. Apa? Saya dengar nih ya, mau ngomong-ngomong tentang maju ke depan tadi juga, untuk melakukannya juga maju ke depan. Saya dapat pesan nih, katanya ada Dinda dari kelas 7 tadi pengen komen katanya. Coba nih, mana? Oh, apa Dinda? Enggak apa. Boleh Dinda disampaikan aja nggak apa-apa. Silakan, boleh berkomentar. Ya, menurut saya sih percaya diri sebenarnya datangnya tuh dari dukungan dari otak kita sendiri. Maksudnya percaya diri bukan selalu bergantung dari dukungan orang lain. Jadi mau orang lain bilang kamu kayak gimana, itu gak usah dipikirin, karena hidup tuh kan kita sendiri yang ngatur, bukan orang lain. Jadi buat menerima diri sendiri itu harus sebenarnya supportnya semuanya dari diri kita sendiri sih. Sebenarnya yang manage seluruh kelakuan kita kan emang otak kita, jadi bukan otak orang lain. Karena kalau misalnya kita ngikutin apa kata orang lain, itu kita malah jadi orang lain, bukan jadi kita sendiri. Jadi kita nggak bisa pede. Kita merasa Exactly, betul banget. Wow, Tepuk tangan dong untuk Dinda. Tepuk tangan yang meriah. Wes, luar biasa. Ya memang kayak gitu, bener banget. Kendalinya tadi, kita bos di otak kita sendiri, bener kan? Bukan orang lain. Ketika kita maju ke depan, kita khawatir terhadap omongan orang. Waduh, saya takut nanti saya akan dianggap jelek dan sebagainya. Jadiin angin lalu aja. Gitu. Yang jadi kendali penuh terhadap diri kamu, ya diri kamu sendiri. Walaupun memang dalam prinsip motivasi itu, lingkungan itu bisa jadi 80% mempengaruhi kita sebenarnya. Dalam prinsip kesuksesan pun gitu. Kita punya bakat nih ya. Nah, bakat itu cuma mendukung 20%. Sedangkan lingkungan itu mendukung 80% untuk kesuksesan kita. Nah, tapi ibaratkan gini, kita nggak bisa menciptakan lingkungan yang ideal untuk kita. Benar nggak sih? Kamu dimasukin ke dalam satu kelas, kamu nggak bisa milih teman kamu siapa, gurunya siapa. Saya pengen sama yang ini aja karena saya udah cocok, saya nggak mau jadi sebangku sama dia. Kita nggak bisa nentuin itu. Nah, sekarang tinggal di otak kita yang ngatur dari semua hal-hal yang tidak sesuai dengan diri kita sendiri. Bisa nggak kita bikin lingkungan yang ideal bagi diri kita sendiri dulu aja. Caranya adalah memilah-milah tadi, di replacement. Wah, saya nggak suka sama dia, ya udah biarin aja, cukup tahu aja gitu. Nggak usah dijadiin masalah gitu. Ya, jadi nggak usah pikirin lah apa kata orang. Saya juga ketika bikin podcast dan sebagainya malu sebenarnya awal-awalnya karena nggak pede terhadap orang lain, nggak takut responnya bakal jelek atau gimana. Tapi seiring berjalannya waktu, karena saya ngerasain impact-nya sendiri terhadap diri saya jadi lebih pinter, saya jadi lebih percaya diri untuk ngomong di depan orang, saya jadi jauh lebih punya wawasan yang banyak gitu. Ya udah, ada manfaatnya kan. Dan orang lain ketika mendengarkan itu juga akan otomatis, oh iya juga ya gitu. Berarti secara nggak langsung kita udah sharing terhadap orang lain itu. Jadi nggak usah dipikirin lah. Kalau katanya siapa ya, Hindia itu siapa namanya, Baskara ya, penyanyi itu Hindia dan vokalisnya Fish. Kalau kita misalnya punya suatu gaya yang kita lakuin, tapi ketika kita nunjukin itu ke orang lain mencemooh, itu karena memang kita dia baru ngelihat sekali gitu. Tapi ketika kita lakukan terus-menerus, misalnya saya punya podcast nih ya, orang-orang mungkin ketika saya bikin podcastnya jelek bakal ada yang ledekin, ya apaan sih lu gitu, podcastnya jelek banget. Tapi ketika saya ngelakuin terus, maka dia akan sadar, oh iya nih, dia memang jagonya di podcast gitu. Semakin hari semakin bagus kok podcastnya dan sebagainya. Itu ketakutan pertama kita aja teman-teman. Tapi ketika kita lakukan terus-menerus, orang lain juga akan mulai meninggalkan persepsi awal mereka.
Jadi nggak usah dipikirin, benar banget kata Dinda ya. Tapi lagi-lagi setelah kamu tadi kenal sama kekurangan kamu, jangan lupa cari kelebihan kamu. Karena cari kelebihan itu yang paling sulit. Ya, karena kita seringkali sadar bahwa diri kita tuh penuh kekurangan aja. Ya. Oke, dan yang terakhir setelah kita ngerti fundamentalsnya, kita ngerti cara-caranya untuk menjadi orang yang berpikiran positif, sekarang step terakhir teman-teman, yaitu kita lakuin actionnya. Ya, caranya bagaimana? Caranya banyak. Caranya yang tadi seiring dengan pengalaman yang pernah kamu rasakan, ya kamu berubah sedikit demi sedikit. Terus kalau menurut bukunya The Power of Thinking Big, itu ada beberapa cara. Yang pertama, tadi yang tadinya kamu nggak percaya diri, berubah jadi percaya diri. Kemudian yang tadinya kamu kalau ngerjain tugas, kamu mengerjakan sesuatu itu asal jadi aja. Nah, sekarang kamu coba berpikiran lebih kreatif. Karena mungkin setelah kamu berpikir kreatif itu kamu akan bisa menghasilkan karya yang lebih baik. Sampai akhirnya kamu dapat kesempatan. Karena dari podcast, saya punya kesempatan untuk bisa ngobrol sama orang-orang yang value-nya lebih tinggi dari saya. Dari podcast, akhirnya saya ketemu orang-orang yang akhirnya ngasih kerjaan ke saya. Gitu. Kita nggak pernah tahu dari proses kreatif yang kita lakukan. Dampaknya bisa luas, tapi jangan pernah nutup diri. Gitu. Kemudian kita juga harus melakukan orang dengan rasa hormat karena kita saling membutuhkan. Atau sukses itu nggak bisa sendirian. Gitu. Jadi kita masih butuh orang lain. Kita boleh nggak suka sama orang, tapi jangan sampai benci. Gitu. Kita harus menempatkan diri kita sesuai dengan porsinya masing-masing. Gitu. Kemudian ketika kita tahu kita butuh seseorang gitu ya untuk bisa sama-sama sukses, maka kita coba bangun hubungan dengan lebih baik. Caranya gimana? Caranya tadi kenal diri sendiri dulu. Dengan kenal diri sendiri, kita bisa memperlakukan orang lain dengan jauh lebih baik. Tapi nggak akan terjadi ketika kamu nggak aware terhadap diri kamu sendiri. Percaya sama orang-orang yang udah membuktikannya. Jangan percaya sama saya. Gitu. Oke, gitu ya. Contohnya juga kalau di organisasi teman-teman. Ya, misalkan di BES, PASUS, KKR, MPS gitu. Kalian pernah mikir nggak sih kalau kalian itu punya misi masing-masing, kalian punya misi masing-masing, tapi visinya satu kan? Kamu punya tujuan bareng-bareng gitu untuk menyukseskan MPS, untuk menyukseskan BES dan sebagainya, gitu. Sebagai organisasi. Sebagai organisasi, betul. Walaupun kita punya tujuan, saya di organisasi saya pengen keren. Oh misalnya saya pengen dilihat sebagai kakak kelas yang keren. Wah. Terus kalau Guntur, saya ingin jadi orang yang bisa memotivasi orang lain. Itu kan misi-misi pribadi kan. Nah, nggak masalah. Tapi jangan lupa bahwa di setiap organisasi punya visi. Ya, jadi ada rumahnya gitu. Ada tujuan akhirnya. Pengen membantu menyukseskan kegiatan-kegiatan yang ada di SMP ITL Araki misalnya. Ya itu memang tujuannya. Caranya masing-masing. Jadi kalau ada masalah, kalau ada sesuatu yang sulit, jangan saling menyalahkan tadi, jangan berdalih. Kalau ada kesalahan, salah satu, maka semuanya salah. Itu prinsip organisasi memang. Misalnya, ada kalian panitia apa ya, Haraki Cup Day misalnya gitu. Kemudian lagi bagiin piala misalnya. Oh hal yang embracing banget nih. Kamu lagi bagiin piala, kemudian tiba-tiba pialanya jatuh. Rusak. Respons kamu biasa gimana? Ada yang nyalahin pasti kan? Wah kamu sih, jadi kita harus ganti lagi, keluar uang lagi dan sebagainya. Padahal nggak harus kayak gitu. Ya, kita bisa menyelesaikan itu semua dengan kita bersatu lagi gitu. Ya. Satu salah, maka semuanya juga ikutan gitu. Jangan sampai ada satu orang di antara kalian yang ngerasa lebih kecil dari orang lain.
Karena kamu nggak rangkul, apalagi para ketua nih. Nah, ketua itu bagi saya ya, akan jadi orang yang sangat tidak berguna ya, mohon maaf ya kata-katanya. Ketika dia nggak bisa ngerangkul satu sama lain. Ada orang yang diperhatikan sama kamu, tapi ada orang juga yang jauh sama kamu. Itu nggak bisa, ya. Kamu harus perhatiin semuanya, kamu harus rangkul semuanya. Supaya apa? Supaya bisa sama-sama fokus ke tujuan akhir dari organisasi masing-masing. Nanti dari organisasi masing-masing kan ada fokus tujuan organisasi secara umum kan, yang semuanya sebenarnya sama aja sebenarnya gitu. Cuman caranya beda-beda. Pasus caranya lain, BES caranya lain, MPS caranya lain, KKR caranya lain. Tapi ujungnya sama, untuk menyukseskan segala kegiatan, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk siswa-siswi yang lain dan sebagainya. Gitu. Tapi saling bahu-membahu untuk terus berjuang gitu. Ya, ketika kita mulai nyalahin orang atas kesalahan, berarti lagi tadi kita menutup kesempatan untuk berubah jadi lebih baik. Dan kita nggak mau disalahin. Jangan sampai kayak gitu ya. Ketika memang kamu salah, prove it gitu. Bukan approve. Jadi bukan akui aja gitu. Ketika kamu salah, ya akui aja. Tapi ketika kamu benar, tolong diapresiasi gitu aja. Karena saya pernah bilang juga prinsip ngajar saya tuh ada 3. Kalau kamu bagus, saya apresiasi. Kalau kamu salah, saya benerin. Tapi kalau kamu nakal, baru dihajar, gitu kan istilahnya. Beda kan? Ketika kamu salah sama kamu nakal gitu, beda, ya. Jadi kamu coba prinsipnya dipakai gitu. Ketika ada orang lain salah, jangan disalahin, tapi dibenerin. Gitu. Tapi ketika dia nakal, dilakukan berulang-ulang, baru bukan dihajar juga istilahnya ya. Ya diingetin gitu, dicolek gitu loh. Kamu salah loh. Ayo yuk berubah yuk gitu. Gitu ya bahasanya. Terus setelah kita udah belajar nih yang positif sama yang negatif, dampaknya juga kan banyak ya. Kalau yang negatif thinking tuh nanti akan menghasilkan negatif self-talk, unconfidence, negative vibes, insecurity, dan anxiety, dan sebagainya. Banyak banget hal-hal yang negatif yang muncul. Ya, yang kita sama-sama udah paham. Nah, tapi teman-teman juga jangan sampai ketika udah berpikiran positif, jadi over positive thinking. Ada juga ternyata gitu. Ada hal-hal yang membuat kamu jadinya trying too hard gitu. Hal-hal yang berlebihan itu kan nggak bagus kan. Walaupun ini positive thinking loh. Positif. Tapi positif yang berlebihan itu juga nggak bagus. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Berpikiran positif yang berlebihan. Apa ya Pak? Sampai akhirnya itu nggak jadi positif lagi sebenarnya. Positive thinking yang berlebihan terhadap diri sendiri mungkin bisa ya Pak? Atau gimana ya? Misalnya gini, kalau sepengalaman saya, kamu pernah dengar nggak? Kalau katanya rezeki itu udah ada yang ngatur. Tapi banyak juga orang yang bilang kayak gitu, yang usahanya nggak sejalan gitu. Iya Pak. Iya. Ya dia bilang rezeki itu udah ada yang ngatur. Itu positive thinking kan? Iya. Nah tapi dia nggak usaha. Tapi dengan itu nggak ada usaha sama sekali. Bener. Yang padahal rezeki memang udah ada yang ngatur. Tapi kita harus jemput. Bener nggak sih? Nah gitu. Itu over positive thinking yang akhirnya nggak positif lagi. Terus juga kalau dalam konteksnya saya, jodoh itu juga udah ada yang ngatur. Bener memang udah diatur dari awal gitu kan. Tapi bisa nggak dapet kalau nggak dijemput gitu. Bisa nggak ketika kita nggak memantaskan diri sendiri? Bagi saya enggak gitu. Kita nggak akan dapet yang terbaik dan apa ya? Ya gitu deh intinya ya. Jadi boleh berpikiran positif, tapi jangan terlalu positif sampai akhirnya usaha kitanya nggak sejalan juga. Sulit nanti teman-teman ya. Sama kayak kita pengen kaya. Wah itu pikiran positif tuh. Saya pengen kaya, terus saya pengen bisa membantu keluarga saya yang membutuhkan.
itu positif. Tapi usahanya ada enggak? Jangan sampai pikirannya udah positif, tapi actionnya tadi nggak positif. Jadi harus sejalan. Gitu ya. Ada lagi nggak nih? Nah, ini sumbernya teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, ada dari YouTube, ada buku, terus ada podcast, dan ada dari website juga nih. Kalau YouTube-nya How to Think Positive, The Keys to Positive Thinking, dari Howell Consultation, sama kalau dari bukunya The Power of Thinking Big, karyanya David Schwartz. Terus kalau dari podcast ada dari 30 Days of Lunch, terus tadi sempat nyari-nyari juga di Oprah Magazine. Nah teman-teman kalau mau belajar, kalau mau nanya-nanya nanti lebih lanjut, boleh juga gitu. Terus ada sedikit kutipan nih sebelum kita masuk sesi tanya jawab, dan kayaknya bakal sampai 2:30, mohon maaf ya teman-teman ya. Karena nggak bisa disampaikan dengan waktu yang sangat singkat. Kata-katanya kayak gini, kita itu adalah apa ya, di mana kita sekarang berada gitu. Saya juga pernah bilang, kenapa sih banyak orang yang nggak tahu mau kemana tujuannya, pengen jadi apa, punya resolusi apa dan sebagainya. Karena apa sih mereka nggak tahu? Jawabannya apa teman-teman? Mengapa banyak orang yang nggak tahu mau kemana? Ada yang masih ingat nggak? Ya Pak. Apa? Ya? Kenapa banyak banget orang yang nggak tahu mau kemana? Alasannya apa? Dari mana ya Pak? We are all where we are today. We are how we think. Gitu. Jadi kenapa sih banyak banget orang yang nggak tahu mau kemana? Jawabannya karena dia bukan exactly nggak tahu mau kemana, tapi karena dia nggak tahu sekarang lagi ada di mana. Coba kamu pengen ke Margo, ya Margo City deh, gitu. Kamu pengen ke Margo City, tapi kamu nggak tahu sekarang kamu lagi ada di mana. Bisa nggak nyampe tujuan? Enggak, itu nggak bahkan bisa. lebih susah lagi Pak kalau kayak begitu, karena kadang-kadang kan kalau misalnya kita nggak tahu tujuan kita di mana gitu, kita bisa kayak nyari di mana, tanya dengan orang itu, tapi kalau misalnya kita nggak tahu kita di mana, nggak tahu kayak poin awalnya juga gitu ya Pak. Benar, starting pointnya nggak ada jadinya. Kamu pengen ke Margo City, tapi kamu nggak tahu ini sekarang di mana. Kamu nanya aja, gimana ya, bingung sendiri gitu. Paling